Bismillahirrahmanirrahim. Semestinya yang menjadi calon presiden kuat itu bernama Nadiem Makarim, Mendiknas. Tapi kenapa disebut-sebut pun tidak. Sebelum melanjutkan diskusi kita, mari kita biasakan diri untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alasannya kenapa Nadiem Makarim seharusnya berpeluang menjadi calon presiden adalah karena dia salah satu pemimpin departemen yang anggarannya masuk 5 besar, yang pasukannya sampai ke desa-desa. Bukankah guru SD itu ada di RT RW? Selain Mas Nadiem memang ada Mendagri karena dia punya RT RW. Selain Mas Nadiem juga ada sebetulnya Menteri Luar Negeri karena dia berpeluang menjadi buah bibir. Dia bisa berkomunikasi dengan ratusan negara. Dia punya duta besar. Dia bisa menggadang-gadang Indonesia atas nama perdagangan, atas nama budaya, atas nama wisata, atas nama agama, atas nama Pancasila. Bagaimana Pancasila dijual ke luar negeri. Ini tidak terjadi. Kemudian selain daripada tadi saya sebut Mendiknas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, juga Menteri Agama, juga Menteri Kesehatan, juga Menteri PU. Nah, terlebih untuk Mas Nadiem Makarim, dia punya sumber daya manusia yang luar biasa. Ada namanya perguruan tinggi di mana-mana. Tapi ketika Mas Nadiem Makarim jauh dari kata calon presiden saja, saya kira ini satu alamat ada sesuatu yang kurang tepat pada pengelolaan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Nadiem tidak cerdas mengelola isu-isu, membawa orang tua murid, membawa para murid pada masa depan. Karena ketika Mas Nadiem Makarim berhasil meyakinkan bangsa ini pada masa depan dengan isu-isu pendidikannya, maka seharusnya Mas Nadiem menjadi calon presiden. Demikian juga Pak Mendagri. Ketika Pak Mendagri berhasil membawa para lurah, para camat, para bupati dengan isu-isu kemajuan akan bangsa ini, maka beliau berpeluang bagaimana seharusnya selama ini dia membimbing para bupati, membimbing para gubernur akan isu-isu pembangunan, akan isu-isu positif, akan isu-isu masa depan, akan isu-isu bagaimana pemerintahan yang baik, bagaimana pemerintahan yang bersih, bagaimana pemerintahan yang clear, bagaimana pemerintahan yang sederhana, bagaimana pemerintahan yang tidak korup, bagaimana pemerintahan yang betul-betul mampu melayani masyarakatnya. Itu tidak dihadirkan. Oleh karena itu banyak para menteri yang gagal menjadi buah bibir. Seharusnya mereka punya kans untuk menjadi calon bupati. Karena apa? Karena mereka punya peluang untuk menjadi calon presiden. Sekali lagi itu karena kesempatan, karena anggaran, karena isu-isu seharusnya mampu dibangun oleh mereka. Lalu tadi saya sebut Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Pertahanan saya kira juga bisa menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Karena dia punya babinsa sampai ke desa-desa. Nah, apakah Menteri Pertahanan berhasil membawa isu-isu positif, membawa isu-isu pembangunan, membawa isu-isu kegemilangan bangsa ini di masa depan? Itu kita tidak dengan mudah melihat Mas Prabowo membawa masyarakat ini kepada pintu gerbang kecerdasan, kepada pintu gerbang saja. Apalagi membawa kepada jalan lurus, jalan besar, jalan tol kemajuan bangsa ini. Saya kira ini bukan masalah kita harus prihatin atau tidak, tapi kita mesti menggali akar daripada jejak
regenerasi kepemimpinan nasional yang itu tidak mudah. Satu lagi yang sebetulnya berpeluang menjadi calon presiden adalah wakil presiden. Wakil presiden itu punya kans, punya peluang, punya daya terawang, punya akses kepada anggaran. Nomor 2 di Indonesia setelah presiden adalah wakil presiden. Tapi sampai hari ini Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga masih jauh dari kata calon presiden kuat. Satu lagi adalah Mbak Sri Mulyani. Dia adalah orang yang paling punya akses kepada masa depan melalui perencanaan pembangunan, melalui dukungan keuangan. Di organisasi secara mudah kita bisa melihat ada ketua, sekretaris, bendahara. Dan bendahara negeri ini hari ini, pengelola keuangan negeri ini adalah Sri Mulyani. Lagi-lagi Mbak Sri Mulyani juga tidak menjadi buah bibir. Seharusnya dia bisa mampu mengelola isu-isu, mengelola program-program, mengelola diskusi-diskusi visi misi, program-program strategi bangsa ini ke depan melalui penguasaan beliau pada sisi anggaran. Ini bukan masalah kecewa atau tidak kepada para menteri yang tidak menjadi buah bibir positif di dalam membangun bangsa ini. Tapi ini adalah pekerjaan rumah kita bersama bagaimana ke depan regenerasi kepemimpinan itu tidak menjadi teka-teki besar. Seharusnya mereka-mereka yang tadi saya sebut berprestasi, mampu membawa bangsa ini ke depan, dan dari situ kita dengan mudah melihat siapa sebetulnya calon presiden kita ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima kasih.